Halo teman-teman, apa kabar? Udah lama banget sejak aku bikin konten di YouTube. Ini karena aku sekarang udah balik kerja tetap lagi walaupun remote. Setelah aku freelance sekitar 5 tahun. Kalau freelance itu aku jadi punya banyak waktu untuk bikin konten ya. Sementara sekarang kebanyakan waktu aku jadinya habis untuk kerja. So, aku akan bikin konten lain soal topik soal kerja tetap dan kenapa aku balik akhirnya ke tempat kerja aku. Tapi hari ini aku tuh pengen sharing cerita tentang mimpi masa kecil aku dan obsesi aku terhadap jendela. Kamu mungkin mikir, loh kenapa jendela? So, jadi waktu aku kecil tuh aku pernah tinggal di sebuah area di Indonesia yaitu Pondok Gede, Bekasi. Jadi di tahun 97-an, tahun 97-an area itu tuh masih belum berkembang ya. Jadi kayak masih desa banget. Jalanannya tuh bahkan berbatu-batu dan belum diaspal. Jadi kayak masih tanah merah gitu. Jadi bapakku tuh dulu mindahin kita sekeluarga ke desa itu, kampung lah ya, karena di Jakarta itu waktu itu sepertinya kondisinya tuh nggak aman ya. Kayak yang aku tahu sih dari memori aku tuh, aku ngeliat di berita itu banyak demonstrasi dan kerusuhan. Terus aku juga lihat banyak orang keturunan Cina ya yang bisnis dan toko-tokonya tuh dijarah gitu. Terus bisnisnya dihancurin dan juga banyak berita kalau perempuan-perempuan yang kelihatan keturunan Chinese itu diperkosa dan dibunuh guys. Dan ya itu jadinya serem banget. Aku nggak tahu sih kenapa pastinya bapakku pindah, tapi bapakku juga sepertinya menjual bisnisnya dia yang tadinya ada di kota di Gajah Mada gitu. Dia jual dan dia pindah ke kampung kecil ini. Dan dia mau mulai bisnis lainnya itu berternak ikan. Jadi dari rumah kita yang waktu itu di perumahan ya, di komplek, di depannya tuh kayak ada sungai, terus ada kayak sport centernya gitu, jadi ada lapangan tenis, ada kolam renang. Terus kalau rumah di komplek tuh kan rapi ya, dan tamannya juga teratur. Kayak dari tempat yang teratur gitu tuh kita pindah ke kampung yang bahkan setiap kali aku jalan tuh di jalanannya tuh sepatu aku langsung kotor gitu, merah. Bukannya gimana ya, tapi kan buat seorang anak itu kan sebuah perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi dan yang membuat aku sedih itu adalah karena di rumah di mana aku tumbuh di komplek itu, aku tuh punya tempat hangout favorit di lantai 2. Jadi kalau aku keluar dari kamar aku tuh ada teras. Nah di teras itu tuh sebenarnya buat ngejemur baju ya. Jadi kayak mbok aku tuh biasanya ngejemur baju di situ. Tapi dari teras itu tuh kayak bisa naik ke genteng gitu loh kan. Jadi kayak ada area di lantai 1 yang ada gentengnya. Nah jadi dari lantai 2 aku bisa turun ke genteng lantai 1. Dan dari genteng itu tuh ada kayak cabang pohon belimbing huluh gitu. Cabang pohonnya tuh rindang banget, jadi aku bisa tiduran di bawah pohon belimbing huluh itu di atas genteng itu. Jadi aku biasanya baca komik di situ atau daydreaming lah, atau bahkan kadang-kadang ngerujak ya di situ. Dan aku suka banget tempat itu. Jadi setiap kali aku pulang sekolah aku cuman ya aku kan ada di situ dan aku kayak hangout aja, baca komik kayak ngapain kayak. Jadi aku tuh terbiasa banget ngeliatin langit biru dan bercumbu dengan pepohonan ya. Dan sedih banget pas aku pindah ke kampung itu, ke rumah yang kita pindah itu. Tempatnya tuh kan kecil dan bahkan tuh temboknya tuh kayak meruluk gitu. Aku nggak tahu ya bahasa benernya apa, tapi kayak meruluk gitu. Dan jendelanya tuh, di kamar aku tuh jendelanya sama bapakku tuh ditutup, coba di blok. Bisa sih dibuka, cuman kayak nggak jelas deh gimana cara ngebukanya. Aku harus nyempilin tanganku gitu, jadi agak susah. Jadi bapakku tuh nutup lemari
nutupin jendela itu dengan lemari besar, lemari 3 pintu gitu. Untuk ngeblok separuh dari jendela itu, gak separuh lebih, jadi cuman kira-kira 10 cm deh yang tertinggal, ya biar ada cahaya lah masuk, tapi sisanya tuh bener-bener ditutup. Dan pemandangan di luarnya tuh kayak ada bangunan yang separuh dihancurin gitu, dan katanya sih bapakku mau bangun itu lagi tapi kayak belum gitu, jadi kayak reruntuhan gitu, jadi kayak sedih banget gak sih pemandangan. Dan alasan kenapa dia nutupin jendela itu adalah karena ada rumor di kampung itu bahwa ada makhluk yang namanya kolor ijo. Kolor ijo tuh maksudnya celana dalam ijo ya. Dan kolor ijo ini bakal masuk ke rumah penduduk di tengah malam dan akan memperkosa gadis-gadis perawan. Dan orang desa tuh memang benar-benar percaya hal itu, termasuk bapakku, dan memang katanya memang beneran ada cewek yang mengalami pemerkosaan. Kenapa ya aku malah ketawa, maaf ya guys. So jadi intinya bapakku nutup jendela kamar aku karena rumor kolor hijau ini, dan dia juga bahkan waktu itu sempet masang kayak salib dari bambu kuning gitu karena dipercaya bisa melindungi rumah dari kolor hijau. Oh my god. Jadi kayaknya sejak kejadian itu tuh obsesi aku terhadap jendela itu dimulai ya. Jadi aku pas tinggal di kamar itu tuh aku tuh kayak gelisah gitu, sering panik gitu. Dan anxious gitu setiap malam karena aku gak ngerasa aman kan, jadi aku sering kebangun dan ngintip-ngintip gitu kalau malam-malam, takut ada apa-apa gitu dari jendela. Tapi kalau siang tuh aku ngeliatin jendela itu karena aku pengen ngeliat langit biru men, dan oh my god sedih aja gitu, kayak kamar aku kok gelap banget sih, nggak ada cahaya, nggak ada udara men. Terus ya aku ngerasa ya perasaan nggak aman itu tuh kebawa sih sampai hari ini gitu. Aku sendiri ngerasa masih gelisah ya kalau aku tinggal di atau ada di dalam satu ruangan tanpa jendela, karena itu ngingetin aku banget sama kegelisahan aku dan ketakutan keluarga aku waktu aku dulu tinggal di kamar itu yang jendelanya di blok itu. Dan mungkin juga karena kejadian itu nggak lama semenjak kejadian yang kerusuhan yang perempuan Cina diperkosa gitu, yang kayak banyak banget ketakutan dan kegelisahan kan di zaman itu. Jadi meskipun 25 tahun telah berlalu semenjak kejadian itu, tetap aja aku tuh anaknya terobsesi dengan jendela. Kayak aku harus punya jendela dimanapun aku pindah, dimanapun aku tinggal, dimanapun aku tidur. Jadi ya sekarang aku udah tinggal di tempat yang berbeda kan, jadi aku udah gak tinggal di Jakarta lagi, aku tinggal di Bali, dan aku ada di lingkungan yang berbeda. Tapi ya begitulah ya, yang namanya kenangan masa kecil akan selalu terkenang. Dan kayaknya gara-gara kejadian itu ya, gara-gara aku tidak memiliki apa yang dulunya aku punya, which is pemandangan langit biru dan pepohonan yang dulu aku punya, terus tiba-tiba diblok ke jendelanya. Jadinya aku terobsesi sama jendela dan aku selalu berandai-andai ya. Aku sering kayak rebahan aja di lantai, terus membayangkan aku memiliki jendela dengan pemandangan yang indah gitu. Tapi ya untungnya ya 25 tahun kemudian sekarang aku lagi duduk di kamar aku di Pulau Bali ini. Ini adalah kamar ke-13 yang aku pindah. Jadi aku udah pindah 13 kali semenjak di Bali kalau dihitung dari tahun 2012. Sekarang jendela aku tuh gede banget, 3 meter kali 2 meter tingginya, dan
Setiap hari aku bisa ngelihat langit biru berubah warna dari hitam ke coklat ke oranye ke kuning ke biru ke orange lagi ke pink ke ungu ke blue. Well, setiap hari aku bisa lihat langit ini. Dan meskipun aku masih punya banyak perasaan anxiety, takut terhadap beberapa hal, paling gak sekarang aku udah bisa ngerasa lebih aman dan lebih nyaman berada dalam tubuhku. Dan aku juga merasa bersyukur bisa menulis cerita ini di sebuah kertas, dan sekarang lagi merekamnya untuk dibagikan ke teman-teman semuanya. Yang pengen aku sampaikan adalah wow, angan-angan kita, daydreaming kita, dan obsesi kita tuh bisa jadi nyata loh gitu. Kayak selama ini aku ngebayangin waktu aku yang kecil itu ingin memiliki jendela dan langit, dan sekarang aku punya itu. Kayak wow, amazing banget. Aku tahu ini bukan tempat terakhir di mana aku akan tinggal, dan aku akan mungkin terus pindah, tapi aku ngerasa bersyukur aja. Dan aku ingin ngebagiin itu ke teman-teman sekalian, bahwa mimpi itu bisa jadi nyata kalau kita cukup berani untuk mengepak tas kita dan pergi meninggalkan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, dan tidak sesuai dengan obsesi kita, dan mulai sebuah perjalanan meskipun kita belum tahu kemana jalan itu akan mengarah. Gitu guys, so itu aja sih untuk hari ini ya. Thank you so much udah dengerin. Kalau teman-teman tertarik pengen dengerin kisahku lebih lanjut, aku tuh udah bikin buku, men. Judulnya Guru Tanpa Kata. Itu ceritanya itu tentang proses healing aku dibantu sama 2 ekor anjing aku yang beagle. Saat ini cuman ada dalam versi bahasa Indonesia dan bisa kalian beli e-booknya. Jadi aku belum nyetak buku fisiknya karena itu butuh modal dulu ya guys. Aku lagi ngumpulin modal dulu. Teman-teman bisa beli di karyakarsa.com/floramarsa, karena aku taruh linknya di bawah. So thank you so much teman-teman udah dengerin kisah aku tentang jendela. Sampai ketemu and have a nice Sunday. Bye.